Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali, masih melanjutkan materi kita ilmu akuntansinya, yaitu bab jurnal umum. Oke, selamat malam Mbak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk sementara ini baru Mbak Cynthia, mungkin nanti teman-teman menyusul. Nah, ini malah Bunda Farid belum bisa masuk. Oke, wah Mbak Fenty. Ini Bunda Farid. Oke, kita mulai melanjutkan jurnal umumnya. Kemarin kita sudah belajar. Teman-teman masih ingat kan akun-akunnya ya. Akun-akunnya kemarin ada 7 ya. Ada aktiva, modal. Oke, saya ingatkan kembali. Untuk harta bertambah kita masukkan ke dalam debit ya. Kemudian kalau berkurang kredit. Kemudian modal. Ya, waalaikumsalam Bunda Farid. Kemudian modal bertambah kita masukkan ke dalam kredit. Kemudian ada pendapatan. Jika pendapatan bertambah, kita masukkan ke dalam kredit. Ada beban bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Kemudian ada privo bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Kemudian ada akumulasi penyusutan ya teman-teman. Akumulasi penyusutan bertambah, kita masukkan ke dalam kredit. Kemudian apalagi ya teman-teman, masih kurang satu. Harta, modal, beban, pendapatan, privo, akumulasi penyusutan. Teman-teman masih ingat yang satu apa ya? Kan ada 7 akun. Ada tuh, oh ya, utang ya teman-teman. Utang bertambah, kita masukkan ke dalam kredit. Nah, itu permulaan kita sebelum kita melanjutkan ke jurnal umum. Teman-teman juga pasti ingat ya. Saya ulangi kembali. Yang pertama ada harta bertambah debit. Kemudian yang kedua modal bertambah kredit. Pendapatan bertambah kredit. Beban bertambah debit. Ya Mbak Fenty, tidak apa-apa, nanti mengikuti pasti bisa. Beban bertambah debit. Kemudian privo bertambah debit. Akumulasi penyusutan bertambah kredit. Yang satu tadi utang bertambah kredit. Oke, kita langsung saja ke soalnya ya teman-teman. Sudah siap ya? Sebelumnya coba teman-teman, Mbak Cynthia, Mbak Fenty belum sempat membuka. Mbak Fenty kayaknya kemarin masuk toh, sudah mengikuti kemarin untuk jurnal umumnya. Sebelumnya teman-teman coba masukkan ke dalam atau digambar dulu seperti ini. Nah, oke, teman-teman, ini membuat jurnal umumnya seperti ini. Nanti kalau sudah teman-teman
memahami per item soalnya. Maaf, ini jawabannya nanti ya teman-teman ya. Kita bahas nanti setelah teman-teman latihan membuat jurnal umum. Nih ada soalnya seperti ini. Ada tanggalnya ya, A sampai apa tadi? A sampai N. Nah, di sini adalah transaksi. Macam-macam transaksi yang dialami oleh perusahaan jasa yang setiap transaksinya dimasukkan ke jurnal umum supaya nanti mudah dalam menghitung di akhir periode, mudah menghitung apakah perusahaan tadi mengalami kerugian atau keuntungan ya. Jadi sebelumnya teman-teman membuat format seperti ini. Nanti teman-teman saya bacakan soalnya, kemudian masukkan ke dalam jurnal umum ini. Nah, nanti kalau sudah selesai kita bahas ya. Oke. Ya, waalaikumsalam Mbak Susi. Oke, teman-teman sudah paham? Untuk sementara ini, teman-teman membuat format jurnal umumnya. Ya, nanti saya bacakan soal per itemnya. Kalau sudah selesai semua, nanti kita bahas satu persatu. Apakah jawaban dari teman-teman itu sudah benar atau masih ada yang salah? Nah, nanti kalau ada yang salah, kita betulkan sama-sama. Ya, waalaikumsalam Mbak Mary, waalaikumsalam teman-teman semuanya yang baru masuk. Teman-teman semuanya yang di sini. Oke. Sambil nunggu teman-teman masuk. Yang sudah datang lebih awal tadi Mbak Cynthia, Mbak Fenty, Bunda Farid sama Mbak Leosa, silakan di sini membuat formatnya seperti ini di buku. Di buku tanggal, kemudian keterangan, debit dan kredit. Lah untuk keterangan nanti setiap transaksi minimal ada 2 akun yang berpengaruh dalam tiap transaksi. Teman-teman kemarin mengikuti untuk memasukkan jurnalnya kan? Teman-teman masih ingat bagaimana memasukkan jurnalnya? Saya berikan contohnya ya teman-teman. Apabila ada format seperti ini, kita masukkan tiap transaksinya ya. Kita masukkan, saya berikan satu contoh. Kita lihat soalnya untuk poin A. Untuk poin A ya. Untuk poin A. Nah, pada 1 Desember 2015, Nona Amalia mendirikan usaha salon kecantikan yang diberi nama Salon Cantik. Nona Amalia menyetorkan uangnya sebesar 80 juta untuk modal perusahaan. Nah, dari sini kita bisa buat jurnal umumnya, yaitu saya contohkan ya teman-teman biar teman-teman tidak bingung. Oke, tadi tanggal 1 ya, berarti karena di sini tidak bisa buat formatnya, saya buat sederhananya aja ya teman-teman. Tadi Salon Cantik menyetorkan uangnya sebagai modal awal yaitu 80 juta. Oke, tadi ya. Nah, Nona Amalia menyetorkan uang sebesar 80 juta untuk modal perusahaan. Maka di sini hilang ya. Oke, berarti di sini kalau mau dimasukkan ke dalam modal, maka uang tadi dimasukkan ke dalam kas karena dari modal itu nantinya setiap hari
untuk membiayai setiap kali transaksi ya, setiap kali transaksi dalam kita menjalankan usaha. Jadi modal yang dimasukkan Nona Amalia tadi bisa dimasukkan ke dalam jurnal. Karena modal akun normalnya di kredit, maka yang berpengaruh adalah kas. Karena nanti modal itu dimasukkan ke dalam kas untuk menjalankan setiap usaha yang dilakukannya. Oke, gitu ya. Oke, berarti kas bertambah, letaknya di sebelah debit. Debit berarti 80 juta. Kemudian tadi modal, karena menyetorkan modal awal. Oh ya, ini tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember. 1 Desember. Nah, 1 Desember kas ya, karena modal tadi dimasukkan di dalam usaha, maka dimasukkan ke dalam kas karena untuk membiayai biaya operasionalnya salon cantik dalam menjalankan usahanya. Jadi kasnya letaknya di debit, kemudian modal tadi karena disetorkan pertama kali, maka modal dimasukkan ke dalam atau dicatat ke dalam kredit. Nah, kredit peletakannya agak menjorok ke kanan. Kalau debit peletakannya di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri. Kalau debit di sebelah kanan. Jadi 80 juta. Oke, gini ya teman-teman ya. Sampai sini teman-teman sudah memahami apa yang saya maksud atau masih bingung apa yang saya jelaskan? Untuk jurnal umumnya, karena minggu kemarin kita sudah mencoba belajar. Nah, malam hari ini kita latihan soalnya. Bagaimana teman-teman? Ya, waalaikumsalam Mbak Aisyah. Oke, paham. Oke, kalau paham berarti kita lanjutkan lagi untuk soal keduanya ya, teman-teman. Ini sekedar contoh. Untuk soal kedua di poin B itu pada 1 Desember Nona Amalia menyewa sebuah gedung untuk usaha salon kecantikannya sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Nah, berarti di sini Nona Amalia menyewa sebuah gedung. Kalau menyewa sebuah gedung itu berarti nama akunnya apa teman-teman? Kalau menyewa sebuah gedung, itu berarti teman-teman pilih ya. Pilih satu di antara 7. Harta, utang, pendapatan, beban, privo, akumulasi penyusutan, atau utang ya. Oke, saya tuliskan di sini teman-teman tinggal pilih ya. Harta, modal, utang, oh iya, kemudian pendapatan, beban, harta, modal, utang, pendapatan, beban, akumulasi penyusutan, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya privo. Privo kemarin adalah uang yang diambil dari usaha untuk keperluan pribadi. Nah, untuk poin B pada 1 Desember 2015 Nona Amalia menyewa sebuah gedung untuk usaha salon kecantikannya sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Ya, waalaikumsalam untuk teman-teman semuanya yang baru masuk.
untuk poin B, teman-teman. Oke, Mbak Cynthia sambil menjawab, saya nanti kita cocokkan di belakang. Nah, ini menurut teman-teman aja yang berpengaruh apa dan apa. Silahkan dicatat seperti ini format yang saya berikan. Oke, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman. Teman-teman membuat formatnya seperti ini. Tadi yang tanggal 1 modal sudah saya berikan jawabannya, yaitu kasnya debit, kemudian modalnya kredit. Ya Mbak Cynthia, oke. Silakan teman-teman membuat ini lah, nanti setiap transaksi teman-teman masukkan ke dalam ini. Nanti kita cocokkan sama-sama apakah jawaban teman-teman salah atau benar. Kalau benar berarti teman-teman sudah memahaminya, tapi kalau salah nanti kita bahas di mana kesalahannya ya. Oke. Jadi teman-teman sementara buat ini dulu formatnya seperti ini. Setiap kali transaksi silakan teman-teman masukkan. Caranya kalau penulisan debit itu di sebelah kiri, tetapi untuk penulisan kredit itu agak menjorok ke kanan. Nah, itu cara menulis debit dan kredit. Lah di sini debit dan kredit sudah diberikan tempatnya, teman-teman tinggal memasukkan angkanya saja. Ya, teman-teman tinggal memasukkan angkanya saja. Ya, waalaikumsalam Mbak Umi. Kemudian keterangannya di sini, kalau teman-teman menulis, cara menulisnya adalah kalau debit itu rata kiri, kalau kredit agak menjorok ke kanan. Itu cara penulisannya. Lah untuk angkanya silakan teman-teman letakkan di debit dan kredit sesuai dengan pemahaman teman-teman. Lah nanti di akhir pembahasan kita saya terangkan atau saya beri jawabannya. Teman-teman tinggal menyocokkan salah atau benarnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2 atau poin B. Untuk poin B tadi, untuk poin B, Nona Amalia menyewa sebuah gedung untuk usaha salon kecantikannya sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Nah, tadi sudah saya beri pilihannya, ada 7 pilihan, yaitu ada harta, pendapatan, modal, beban, kemudian utang, akumulasi penyusutan, privo. Lah teman-teman sesuaikan dengan poin B. Ada 2 akun yang berpengaruh. Kalau kita mengeluarkan uang berarti apa yang berpengaruh itu. Oke, silakan teman-teman mencatat terlebih dahulu untuk jawaban B-nya, poin B-nya. Debitnya apa, kreditnya apa. Nanti salah ndak apa-apa, yang namanya belajar itu proses ya. Yang namanya belajar itu sebuah proses. Salah itu tak masalah. Nah, dari kesalahan itu kita bisa belajar bagaimana jawaban yang benar. Nah, kan itu teman-teman. Yang poin B silakan dicatat. Kalau sudah, saya lanjutkan ke poin C-nya. Teman-teman sudah mencatat B, bagian B-nya, debitnya apa, kreditnya apa? Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke C-nya. Oke, teman-teman yang ada di sana sudah memasukkan ke dalam keterangannya, kolom keterangan, debitnya apa, kreditnya apa? Kalau sudah, saya lanjut ke poin C. Oke, sudah ya. Untuk poin C, pada 3 Desember 2000.
Aduh, kenapa hujan lagi ya? Oke, yang poin C, bagi teman-teman yang tidak mengalami kendala, silakan melanjutkan untuk C ya. Untuk C, pada 3 Desember 2015, Nona Amalia membeli peralatan salon seharga 45 juta. Nah, di sini membeli peralatan salon. Nah, kita membeli peralatan, itu akun apa yang di debit dan akun apa yang ada di kredit. Membeli ya, kalau membeli apanya yang bertambah dan apanya yang berkurang, teman-teman. Silakan teman-teman masukkan untuk poin C ke dalam format yang sudah saya berikan tadi. Debitnya apa, kreditnya apa untuk poin C-nya. Kalau di situ soalnya membeli peralatan salon. Oke, teman-teman sudah mencatat? Membeli peralatan salon. Nah, kalau membeli itu apanya yang bertambah dan apanya yang berkurang. Silakan teman-teman dicatat, di debitnya apa, di kreditnya apa. Cara untuk menulis debit kreditnya adalah, kalau di sebelah debit itu rata kiri, kalau di sebelah kredit itu cara penulisannya adalah menjorok ke kanan ya, menjorok ke kanan. Ini cara penulisannya adalah seperti ini. Teman-teman masukkan ke dalam format yang saya berikan tadi. Oke, yang poin C teman-teman sudah, kita lanjutkan ke poin D. Yang poin C teman-teman sudah, kita lanjutkan ke poin D. Kalau ke poin D, pada 4 Desember 2015, Nona Amalia membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit. Nah, salon kecantikan secara kredit sebesar 6 juta. Nona Amalia membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 6 juta. Nah, kalau secara kredit, nah berarti apanya yang bertambah dan apanya yang bertambah. Karena teman-teman ya, contohnya adalah membeli perlengkapan secara kredit. Tadi untuk poin C itu secara tunai, kalau poin D itu secara kredit. Nah, coba teman-teman masukkan, ada 2 akun yang berpengaruh. Di sebelah debit apa, di sebelah kredit apa. Nanti kita cocokkan ya. Jawaban teman-teman salah enggak apa-apa. Yang namanya belajar itu proses memperbaiki kesalahan ya. Jadi untuk yang D itu secara kredit. Oke, kalau sudah kita masuk ke poin E. Teman-teman sudah sampai mencatat sampai D. Kalau misalnya tidak paham bagian yang poin apa, biar saya mengulanginya kembali. Gimana teman-teman? Sudah sampai D, kita lanjutkan ke E. Oke, kita lanjutkan ke E. Pada tanggal 7 Desember diperoleh pendapatan jasa merias pengantin sebesar 8 juta. Pada tanggal 7 Desember 2015 diperoleh pendapatan jasa merias pengantin sebesar 8 juta. Ya, berarti Nona Amalia mendapatkan penghasilan dari merias pengantin sebesar 8 juta. Kalau kita memperoleh pendapatan, berarti apanya yang bertambah, akun apa yang ada di debit dan akun apa yang ada di kredit.
kalau Nona Amalia itu memperoleh penghasilan dari merias pengantin untuk poin E. Oke, silakan teman-teman memasukkan 2 akun ya. Apa dan apa jika Nona Amalia memperoleh pendapatan jasa merias pengantin? Akun apa yang di sebelah debit dan akun apa yang di sebelah kredit? Silakan teman-teman menjawab. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke F. Kalau sudah, kita lanjut ke F. F pada 9 Desember 2015 dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 2.500.000. Dibayar utang. Nah, berarti dibayar utang itu Nona Amalia membayar utangnya kepada kreditur. Kreditur itu orang yang meminjami modal. Jadi Nona Amalia itu ibaratnya mengangsur utangnya. Mengangsur utangnya yaitu sebesar 2.500.000. Kalau mengangsur utang berarti apanya yang bertambah dan apanya yang berkurang. Yang di debit apa dan yang di kredit apa, teman-teman, untuk poin F. Ya, pada 9 Desember 2015 dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 2.500.000. Akun apa yang sebelah debit dan akun apa di sebelah kredit? Ya, waalaikumsalam Mbak Aril. Oke, kita lanjutkan lagi untuk poin G. Huruf G-nya. Pada 12 Desember 2015 diterima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut pelanggan sebesar 500.000. Teman-teman mendengar toh apa yang saya jelaskan? Mbak Aisyah, dengar apa yang saya katakan? Iya, oke. Ini saya harap teman-teman konsentrasi di sana ya, meskipun dari layar ketik teman-teman tidak memberikan respon, berarti teman-teman menandakan sedang konsentrasi apa yang saya jelaskan. Oke, gitu ya. Kita lanjut lagi ke poin G. Sangat Bunda Farid mendengarkan baik-baik sampai. Ya, selamat malam Mbak Astini. Oke, untuk poin G, pada 12 Desember diterima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut pelanggan sebesar 500.000. Nah, kalau kita memperoleh pendapatan dari usaha kita, maka kita masukkan kemana? Kita masukkan atau catat kemana? Di sebelah debitnya apa? Di sebelah kreditnya apa? Oke, teman-teman. Dari poin A sampai G, manakah dari teman-teman yang merasa ketinggalan? Yang merasa belum diisi? Saya ulangi kembali. Saya siap membantu teman-teman untuk, tapi jangan jawabannya ya. Saya membantu untuk memberikan pemahaman aja. Nanti jawabannya kita cocokkan di belakang. Ya, waalaikumsalam Mbak Alma. Oke, teman-teman sudah dari poin A sampai G.
Tidak ada yang kosong, semuanya sudah terisi. Kalau sudah terisi, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Untuk teman-teman yang baru masuk, oke, silakan menyimak dulu ya. Nanti kalau sudah di belakang kita mencocokkan ya, nanti teman-teman sambil memahami dari soal yang ada di slide. Karena kalau teman-teman sudah ketinggalan dari awal, mungkin teman-teman bingung itu maksudnya apa di dalam slide. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke poin H. Slide kedua. Slide kedua. Ini poin H. Poin H. Poin H, pada 15 Desember diterima pinjaman dari bank. Nah, sebesar 10 juta. Berarti di sini posisinya tadi Nona Amalia itu karena kekurangan modal dari modal yang sudah disetorkan, Nona Amalia itu meminjam dari bank sebesar 10 juta. Nah, logikanya kalau teman-teman itu meminjam dari bank itu akun apa yang bertambah? Nah, akun apa yang diletakkan di debit dan akun apa yang diletakkan di kredit. Karena di sini posisinya adalah menerima pinjaman dari bank, berarti teman-teman memperoleh pinjaman dari bank. Nah, kalau memperoleh pinjaman, apanya yang bertambah? Akun apa yang di sebelah debit dan akun apa di sebelah kredit. Oke, kalau sudah untuk poin H, kita masuk ke poin I ya. Kita masuk ke huruf I, yaitu pada 19 Desember dibayar tagihan rekening listrik dan telepon masing-masing 250 dan 150.000. Nah, minggu kemarin saya sudah jelaskan kalau sifatnya rutinitas itu teman-teman masukkan kemana? Dari 7 akun yang ada ya, dari 7 akun yang ada. Ada tadi ada harta, beban, pendapatan, modal, kemudian privo, akumulasi, kemudian ada privo. Nah, itu ya. Oke. Kalau tadi sifatnya rutinitas, namanya membayar rekening listrik, membayar telepon, itu kan sifatnya rutinitas yang setiap bulannya dikeluarkan. Pasti ya teman-teman itu. Nah, kalau sifatnya rutinitas kita masukkan kemana? Nah, itu untuk poin E. Untuk poin I, maaf, untuk poin I. Akun apa yang bertambah dan akun apa yang berkurang karena kita membayar listrik dan telepon. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke poin J. Nanti kalau teman-teman merasa ada yang kosong, ketinggalan, Bu maaf diulangi poin ini. Nah, nanti saya buka kembali. Oke, kita lanjut ke poin J. Oke, untuk poin J, pada 20 Desember dibayar beban iklan di surat kabar untuk 10 kali penayangan sebesar 1.500.000. Nah, di situ sudah ada
akunnya, sudah jelas akunnya, yaitu dibayar beban iklan. Dibayar beban iklan di surat kabar untuk 10 kali penayangan itu sebesar 1.500.000. Untuk 10 kali penayangan itu sebesar 1.500.000. Nah, di situ sudah jelas ada beban iklan. Nah, itu teman-teman beban iklan teman-teman masukkan kemana? Debit atau kredit? Ya, ada dua akun. Kalau kita mengeluarkan uang, maka apanya yang berkurang? Di situ sudah jelas di poin J itu beban iklan. Nah, beban iklan kita membayar itu berarti ada yang kita keluarkan. Nah, kalau ada yang kita keluarkan, maka apanya yang berkurang? Itu silakan teman-teman dicatat di catatannya teman-teman masing-masing. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke poin K. Pada 23 Desember 2015 diselesaikan jasa merias gedung rapat sebesar 2 juta. Tetapi jasa tersebut akan dibayar pada 30 Desember. Nah, teman-teman gini. Ilustrasinya adalah teman-teman itu perusahaan yang melayani jasa perhiasan pengantin, jasa salon, atau jasa merias gedung rapat. Nah, di sini teman-teman sudah memberikan pelayanan kepada gedung atau pihak yang menyelenggarakan rapat itu sebesar 2 juta. Tetapi pembayarannya tidak secara tunai. Pembayarannya masih tanggal 30 Desember. Nah, kalau teman-teman sudah mengeluarkan jasa tetapi pendapatannya belum diterima, itu teman-teman masuk ke akun apa? Apanya yang bertambah? Nah, kemarin teman-teman sudah saya jelaskan perbedaan antara utang dan piutang. Itu silahkan teman-teman masukkan ke situ untuk poin K. Teman-teman sudah mengeluarkan jasanya sebesar 2 juta. Tetapi pembayarannya masih tanggal 30 Desember. Berarti teman-teman itu punya apa? Kepada pihak yang menyelenggarakan rapat tadi. Oke, itu penjelasan untuk poin K. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan piutang dan utang. Teman-teman pun bisa semuanya. Nah, itu dimasukkan untuk poin K. Pembayarannya masih tanggal 30 Desember. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke L. Poin L pada 28 Desember 2015 dibayar gaji sebesar 3 juta. Nah, berarti kalau teman-teman punya perusahaan kan ada karyawan yang bekerja. Setiap bulannya pasti teman-teman mengeluarkan yang namanya gaji. Nah, gaji itu kan sifatnya rutinitas. Setiap bulan itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan itu masuk ke akun apa? Nah, itu dimasukkan ke poin L. Debitnya apa, kreditnya apa? Karena kita mengeluarkan uang ya untuk membayar gaji. Itu debitnya apa, kreditnya apa? Oke, kalau sudah kita masuk ke poin M. Di situ pada tanggal 29 Desember 2015 Nona Amalia mengambil uang kas sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, yang namanya orang berwirausaha itu pasti ada suatu titik di mana kita membutuhkan refreshing ya. Kita membutuhkan rekreasi. Nah, di situ Nona Amalia mengambil uang usahanya sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa suatu usaha apabila uangnya digunakan untuk keperluan pribadi itu dinamakan privo. Nah, silakan teman-teman masukkan ke akun apa, nama akun apa, kemudian dicatat di debit atau kredit. Nona Amalia mengambil uang kas sebesar 1 juta untuk keperluan pribadi. Nah, teman-teman masukkan kemana? Debitnya apa, kreditnya apa?
Oke, kalau sudah kita poin N ya, terakhir. Ini poin N yaitu poin terakhir. Pada tanggal 30 Desember 2015 diterima piutang usaha atas transaksi 25 Januari. Nah, tadi tanggal 25 Januari. Kok tanggal 5 Januari ya, teman-teman? Maaf, ini berarti diterima piutang usaha untuk berarti tanggal 23 Desember. Maaf teman-teman, ini salah ketik, berarti pada tanggal 30 Desember 2015 diterima piutang usaha atas transaksi tanggal 23 Desember. Karena tadi kan pembayarannya diberikan janji ya untuk dilunasi tanggal 30 Desember lah. Pada tanggal 30 Desember itu Nona Amalia memperoleh piutang usaha atas transaksi tanggal 23 Desember. Atas 23 Desember. Berarti Nona Amalia itu memperoleh piutang dari pihak yang menyelenggarakan rapat pada tanggal 23 Desember. Nah, teman-teman masukkan ke akun apa dan apa? Debitnya apa, kreditnya apa? Silakan teman-teman mencatat untuk poin N. Untuk poin N, kalau sudah semua, mari kita bahas satu persatu dari soal A sampai N. Atau mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Bu, saya tidak jelas di poin ini, tolong ulangi. Monggo, silahkan. Silahkan. Yang D, oke, yang D, saya buka yang D. Yang D, di sini pada 4 Desember Nona Amalia membeli perlengkapan kecantikan secara kredit. Nah, bagi Bunda Fari dan teman-teman semua, barangkali ada yang masih kurang. Di sini membeli perlengkapan tetapi kredit. Oke, nanti Mbak Ika saya jelaskan ya. Ini Bunda Farid yang D tadi ya, perlengkapan secara kredit. Nah, kita kalau membeli ada yang kredit dan ada yang tunai. Kalau tunai kita masukkan kemana, kalau kredit kita masukkan kemana. Oke, gitu ya, itu Bunda Farid. Ini untuk pertanyaannya Mbak Ika. Ini untuk pertanyaannya Mbak Ika yang poin N. Oke, ke poin N. Saya ke poin N. Mbak Rara poin K. Aduh. Oke, untuk poin K tadi pertanyaannya Mbak Ika. Untuk pertanyaannya Mbak Ika, pada tanggal 2 Mbak Ika tadi N ya, Mbak Rara yang K. Oke, saya jawab dulu yang Mbak Rara untuk poin K. Nanti Mbak Rara untuk Mbak Rara poin K, Mbak Ika poin N. Ya. Untuk poin K, pada 23 Desember diselesaikan jasa merias gedung rapat sebesar 2 juta. Berarti diilustrasikan teman-teman itu sudah menyelesaikan jasa merias gedung rapat sebesar 2 juta, tetapi pembayarannya masih tanggal 30 Desember. Minggu kemarin sudah saya jelaskan utang sama piutang. Nah, silakan teman-teman masukkan ke situ. Silakan teman-teman masukkan ke debitnya apa, kreditnya apa untuk poin K,
Oke, yang poin N ini saya jelaskan. Yang poin N ini hubungan antara Mbak Ika sama Mbak Rara tadi. Atau bagi teman-teman semuanya juga, pada tanggal 30 Desember 2015 diterima piutang. Oke, nanti kita jelaskan di akhir ya. Kita bahas sama-sama di akhir. Ini baru teman-teman melengkapi atas pertanyaan dari poin A sampai N. Untuk poin N, tadi ada yang bertanya, Mbak Ika, pada 30 Desember 2015 diterima piutang usaha atas transaksi itu tanggal 23 Desember ya, teman-teman. Bukan 25 Januari, itu salah ketik. Atas transaksi 23 Desember. Nah, diterima piutang usaha. Kalau menerima piutang berarti apanya yang berkurang dan apanya yang bertambah. Oke, kalau sudah semuanya, kita bahas satu persatu jawaban dari soal A sampai N. Oke, kalau sudah, teman-teman siapkan jawabannya ya. Teman-teman siapkan jawabannya. Kita bahas yang B. Karena tadi yang A sudah, yaitu Nona Amalia menyetorkan modalnya, maka kasnya debit, modalnya kredit. Karena modal itu jika bertambah kita masukkan ke dalam kredit. Modal, uang modal digunakan untuk kegiatan usaha, operasional usahanya sehari-hari, maka dimasukkan ke dalam kas. Sehingga hubungannya untuk poin A itu kasnya debit, modalnya kredit. Oke, untuk B coba teman-teman menjawab untuk poin B. Akun apa dan apa yang berpengaruh untuk poin B? Silakan teman-teman share jawabannya di layar. Oke, bagi teman-teman yang sudah selesai, silakan di-share. Kita bahas jawaban untuk poin B. Oh, Mbak Rara yang D. Oh, Mbak Rara masih tanya untuk poin D ya. Saya ulangi kembali untuk poin D. Membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit. Nah, oh enggak. Gimana maksudnya Mbak Rara? Untuk poin B tadi, akun apa dan apa yang berpengaruh untuk poin B? Silakan teman-teman meng-share caranya, misalnya ya.
Tadi saya contohkan yang poin A ya. Yang poin A tadi kas debit modal kredit. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman mengeser jawabannya, kas debit modal kredit. Nah, gitu ya. Kas debit modal kredit, tetapi pada saat teman-teman mencatat di catatannya masing-masing, itu cara menulisnya seperti ini. Kalau teman-teman mencatat di bukunya masing-masing, tetapi ini karena keterbatasan media ya, jadi share di layarnya hanya seperti ini, cukup mewakili. Oke, itu poin A. Silakan yang poin B, boleh di-share di sini caranya seperti yang saya sudah ketik ya, kas debit modal kredit. Nah, silakan teman-teman yang poin B. Yang poin B. Oke, silakan yang poin B. Nanti salah enggak apa-apa. Kalau salah nanti kita bahas jawaban yang benar apa. Oke, caranya yang sudah saya ketik tadi, teman-teman. Boleh menjawab untuk poin B. Oke, dicatat aja, Mbak. Mbak Rara, beban sewa apa, kemudian yang satu apa? Ini ada dua akun ini seperti yang saya ketik. Oke, Mbak Rara beban. Oke, benar, beban. Nah, untuk Bunda Farid yang memberikan jawaban modal, kalau di dalam suatu usaha yang beroperasi itu tidak modal lagi, meskipun uangnya itu dari modal. Tetapi kalau sudah digunakan untuk operasional usahanya setiap harinya, maka bukan modal lagi Bunda Farid dan teman-teman semua, tetapi sudah beralih ke kas. Karena kas itu digunakan sehari-hari untuk usaha. Jadi tidak lagi modal ya, tetapi kas. Oke, ini Mbak Cynthia menjawab. Tadi Mbak Rara menjawab beban saja. Nah, ini dilengkapi Mbak Cynthia sama Mbak Susi. Iya, beban sewanya debit, kasnya kredit. Logikanya untuk poin B, kita menyewa gedung, berarti beban sewa. Beban sewa bertambah, beban bertambah debit. Karena kita mengeluarkan uang, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita masukkan ke dalam kredit. Iya, terima kasih Mbak Ika. Beban sewa debit, kasnya kredit. Oke, itu jawaban yang benar. Tadi ya logikanya, kalau kita mengeluarkan uang berarti kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang dicatat ke dalam kredit. Untuk poin C, silakan teman-teman share kembali. Untuk poin C, pada 3 Desember Nona Amalia membeli peralatan salon seharga 45 juta. Nah, di situ berarti secara tunai, pembelian secara tunai. Kalau pembelian secara tunai berarti apa dan apa yang berpengaruh? Nah, kalau kita mengeluarkan uang bukan lagi modal ya, tetapi sudah beralih ke dalam kas. Modal itu hanya pada saat menanamkan modal pertama kali atau memasukkan uang pertama kali untuk usaha, itu namanya modal. Tetapi untuk biaya operasionalnya, modal sudah dimasukkan ke dalam kas. Jadi yang berpengaruh kas. Modal itu pada saat memasukkan pertama kali. Nah, itu modal. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk poin C. Berarti kalau poin C, silahkan. Nah, dari sini kan misalnya salah, teman-teman tahu, oh, jawaban yang benar ini.
Oke, Mbak Cynthia, kas debit modal kredit. Membeli peralatan salon yang tunai. Kalau membeli peralatan salon, kalau teman-teman membeli peralatan itu peralatannya dibawa pulang enggak? Nah, ini Bunda Farid betul. Hartanya debit, kasnya berkurang. Nah, untuk Bunda Farid harta dilengkapi oleh Mbak Mutiara ini. Peralatan ya, mencatatnya bukan harta karena harta itu banyak sekali, piutang masuk harta, peralatan masuk harta, perlengkapan masuk harta, kemudian ya peralatan, perlengkapan, piutang itu masuk harta. Nah, jadi di sini dispesifikkan. Nah, tadi Bunda Farid menjawab harta, Mbak Rara harta. Nah, harta itu dispesifikkan atau dilengkapi dengan ini, pendapatnya Mbak Mutiara, ditulis peralatan ya. Jadi, peralatan debit, kasnya kredit. Betul jawabannya Mbak Mutiara. Iya, Mbak Ika dan teman-teman semuanya. Jadi peralatan itu namanya dispesifikkan ya, bukan harta, karena harta itu banyak. Jadi kalau membeli peralatan salon secara tunai, maka peralatannya debit karena kita mengeluarkan uang, maka kasnya berkurang kredit ya. Jadi peralatan debit, kasnya kredit. Oke, itu teman-teman koreksinya. Untuk poin D sekarang, untuk poin D, atau teman-teman barangkali ada yang ditanyakan yang kurang paham? Atau kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya untuk poin D. Untuk poin D itu membeli perlengkapan salon kecantikan secara kredit. Tadi secara tunai, sekarang secara kredit. Meskipun ayo Mbak Rara, kita membeli ya, kita membeli. Bukan kita menghasilkan. Oke, bagi teman-teman semuanya dan Mbak Rara, ini koreksinya. Kita membeli perlengkapan. Jadi kita tidak kita tidak memperoleh penghasilan ya, karena kan kita membeli perlengkapan. Iya Mbak Rara. Nah, perlengkapan debit, iya Mbak Mutiara, terima kasih, jawabannya benar. Perlengkapannya debit, utangnya kredit. Iya, terima kasih Mbak Cynthia dan teman-teman semuanya. Ini koreksinya ya. Meskipun kita membeli secara kredit, tetapi kalau kita itu perlengkapan ya, perlengkapan meskipun kredit kan tetap perlengkapannya kita bawa pulang ya. Karena ada jaminan untuk membayar utang di kemudian hari. Jadi perlengkapan bertambah ya, tadi perlengkapan masuk harta, kalau bertambah debit, karena kita secara kredit, maka utang kita bertambah. Kalau utang kita bertambah, kita catat ke dalam kredit. Jadi jawabannya Mbak Mutiara sama Mbak Cynthia benar. Dan ini koreksinya tadi Mbak Rara dan teman-teman semuanya ya. Oke, berarti perlengkapan debit, utang, kredit, karena kita membeli secara kredit, jadi utang kita bertambah. Oke, jawaban benar untuk poin D. Sekarang poin E. Nah, kita poin E. Barangkali ada teman-teman yang belum paham, silakan bertanya. Silakan bertanya ya teman-teman, karena ini konsep dasar yang harus dipahami teman-teman. Jadi kalau konsep dasarnya teman-teman sudah memahami, nanti di kemudian hari kalau kita bahas kembali, teman-teman sudah bisa dasarnya, tinggal teman-teman melanjutkan kelanjutannya. Nah, gitu ya. Oke, untuk poin E, kalau teman-teman ada yang kurang paham, silakan bertanya, nanti saya jelaskan. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke poin E. Pada tanggal 7 Desember diperoleh pendapatan jasa merias pengantin. Nah, karena perusahaan Nona Amalia itu bergerak di bidang jasa, khususnya kecantikan,
Maka di sini Nona Amalia menerima riasan pengantin sebesar 8 juta. Maka apanya yang bertambah? Dicatat debitnya apa, kreditnya apa, teman-teman? Oke. Ayo Mbak Ika, pendapatan itu kredit apa debit? Iya, pendapatan kredit ya Mbak Rara ya. Oke, terima kasih. Oke, ini Bunda Farid mau mengetik, saya tunggu jawabannya. Iya, betul sekali ya. Kasnya debit, pendapatannya kredit. Betul, karena kita memperoleh uang dari jasa yang kita keluarkan. Jadi, betul, pendapatannya kredit, kasnya debit. Kalau dicatat debitnya dulu berarti kasnya debit karena kita memperoleh uang, kita memperoleh pendapatan, jadi uangnya kita masukkan ke kas. Kas bertambah debit. Kita memperoleh pendapatan dari merias pengantin berarti kredit ya, karena pendapatan bertambah itu kita catat ke kredit. Nah, pendapatan tadi dimasukkan ke dalam kas, jadi kas yang bertambah debit. Oke, kita lanjutkan. Jawaban teman-teman semuanya benar. Untuk poin F, kita masuk ke poin F. Dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 2.500.000. Membayar utang. Nah, ini teman-teman membayar utang, apanya yang berkurang? Ayo, ini Mbak Rara sama Mbak Cynthia, manakah jawaban yang benar? Oke. Ini antara jawabannya Mbak Rara sama Mbak Cynthia ini kebalik. Nah, jawaban mana yang benar nanti kita logika dulu ya. Oke, ada teman-teman yang mau menambahkan jawaban? Oke, utang debit, kas kredit. Kalau Mbak Rara tadi kasnya debit, utangnya kredit ya. Nah, utangnya kredit, kasnya debit. Oke. Oh, sama ya. Benar ya. Utangnya kredit, kasnya debit. Kalau Mbak Cynthia utangnya debit, kasnya kredit. Kita bahas. Ini Mbak Aril utangnya debit, kasnya debit. Utangnya debit, kasnya debit. Utang debit, kas kredit. Oke, logikanya ya. Kalau utang bertambah kredit. Nah, di sini ini Bunda Farid utangnya debit, kasnya kredit. Oke, kita bahas untuk poin F. Membayar utang. Awalnya ya, normalnya kalau utang bertambah kita catat ke dalam kredit. Kalau utang bertambah dicatat ke dalam kredit. Tetapi di sini transaksi untuk poin F itu Mbak Nona Amalia membayar hutang. Nah, jadi kalau membayar hutang itu kan utangnya berkurang. Kalau utangnya berkurang, kita catat ke dalam debit. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka kita mengeluarkan kas. Jadi, kas kita berkurang ya. Kasnya berkurang dicatat ke dalam kredit. Itu oke ya. Logikanya kalau kita membayar hutang, maka hutang kita berkurang. Kalau hutang kita berkurang, kita catat debit. Karena kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang, maka kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang, kita catat ke dalam kredit. Oke, itu koreksinya bagi teman-teman tadi yang menjawab salah. Bagi teman-teman yang sudah menjawab benar, nanti lebih dimatangkan pemahamannya lagi. Oke, kita lanjutkan yang poin G. Kita lanjutkan ke poin G. Silakan teman-teman lagi menjawab untuk poin G.
diterima pendapatan jasa mencuci dan memotong rambut pelanggan sebesar 500.000. Nah, di sini seperti ke transaksi poin E ya. Untuk poin G seperti transaksi poin E. Oke, saya lihat dulu jawabannya karena Bunda Farid ini, suaranya tadi hilang ya, suaranya hilang. Kita tadi untuk poin G, untuk poin G karena kita menerima pendapatan jasa, berarti rata-rata teman-teman jawabannya adalah benar. Nah, gini teman-teman, untuk koreksiannya dalam menjawab teman-teman ini wajib yang ditulis terlebih dahulu adalah posisi debit. Nah, supaya nanti teman-teman jadi tidak menjadi tidak menjadi kebiasaan kredit dulu baru debit. Itu salah ya. Kalau teman-teman menjawab debit dulu baru kredit. Iya Mbak Ika, karena nanti kalau dibiarkan terus-menerus nanti menjadi kebiasaan, padahal kebiasaan itu salah. Oke ya. Kebiasaan itu salah, jadi jangan menjadi kebiasaan. Nah, kita koreksi malam hari ini untuk seterusnya biar teman-teman benar dalam penulisannya. Oke, gitu ya. Untuk poin G rata-rata iya Bunda Farid, betul ya. Ini juga Bunda Farid ya, koreksiannya itu di sebelah debit dulu baru kredit. Yang dicatat debit dulu baru kredit. Oke ya. Untuk poin G rata-rata jawabannya teman-teman benar. Kasnya debit, pendapatannya kredit ya, karena di sini menerima pendapatan dari jasa mencuci dan memotong rambut sebesar 500.000. Oke. Nah, itu Mbak Cynthia ya, kas debit pendapatan kredit. Ya, betul cara penulisannya seperti itu. Debitnya terlebih dahulu baru kreditnya ya. Debitnya dulu baru kreditnya. Itu cara penulisan yang benar. Oke, kita lanjutkan ke poin H. Dari jawaban teman-teman tadi sudah benar. Oke, kita lanjutkan yang poin H. Nah, pada 15 Desember diterima pinjaman dari bank. Nah, ini Nona Amalia meminjam dari bank sebesar 10 juta. Nona Amalia meminjam 10 juta dari bank. Kalau meminjam berarti coba teman-teman debitnya dulu ya, debitnya dulu baru kreditnya. Ayo Bunda Farid, hutangnya kredit atau debit? Ayo, diterima pinjaman dari bank. Berarti Nona Amalia itu meminjam bank, meminjam uang dari bank. Kalau meminjam berarti hayo. Aduh, kok teman-teman jawabannya salah semua ya? Ayo,
Kalau logikanya, nah ini Bunda Farid betul. Kasnya debit, hutangnya kredit. Ayo teman-teman. Di sini diterima pinjaman dari bank. Kita meminjam uang dari bank. Otomatis kalau kita meminjam uang dari bank, maka kita punya utang, ya kan? Jadi utang kita bertambah. Kalau utang kita bertambah tadi posisinya debit atau kredit? Kalau utang kita bertambah kan posisinya kredit. Iya, ini Bunda Farid jawabannya betul nih. Bunda Farid jawabannya betul. Iya. Nah, jadi teman-teman rata-rata tadi adalah kebalik ya. Karena kita meminjam uang dari bank. Kalau kita meminjam uang dari bank, kita kan otomatis hutang kita bertambah. Kalau hutang kita bertambah, maka kita catat utangnya di kredit. Sebagai akibat utang kita bertambah, kan kita memperoleh uang dari bank. Maka kita memperoleh uang dari bank, uang kita masukkan ke dalam kas. Ya, ini Mbak Cynthia baru menyadarinya ya. Tadi Bunda Farid benar dan teman-teman yang lain kebalik. Oke, gitu ya koreksiannya. Jadi kasnya debit, utangnya kredit. Karena kita meminjam uang dari bank, otomatis utang kita bertambah. Kalau kita menerima uang dari bank, uang itu kita masukkan ke dalam kas karena digunakan untuk operasional. Kalau uang kasnya bertambah, dicatat ke dalam debit. Oke, gitu ya. Ini jawaban yang benar tadi ya, kasnya debit, utangnya kredit. Untuk poin I, coba teman-teman untuk poin I silakan diketik di layar. Untuk poin I. Oke, iya Mbak Rara ya, utangnya kredit, bukan utangnya debit ya, karena utang kita bertambah. Utangnya Nona Amalia bertambah, jadi utang itu kredit. Untuk kita lanjutkan ke poin I. Nah, ini koreksiannya bagi Bunda Farid. Kalau akumulasi penyusutan itu digunakan bagi alat-alat yang bisa disusutkan Bunda Farid. Yang pemakaiannya itu lama, tahan lama. Contoh, peralatan salon tadi, peralatan itu bisa disusutkan sehingga masuk ke akumulasi penyusutan. Gitu ya Bunda Farid ya koreksiannya. Untuk akumulasi penyusutan itu bagi peralatan ya yang sifatnya adalah tahan lama. Sifatnya tahan lama itu masuk ke akumulasi penyusutan. Oke, untuk poin I, rekening listrik dan telepon. Ayo teman-teman, kalau itu sifatnya rutinitas masuk kemana? Kita membayar rekening listrik dan telepon itu kan tiap bulannya pasti rutin. Ayo. Untuk poin I. Oke ya, gini. Untuk poin I yang sifatnya adalah rutinitas itu kita masukkan ke dalam beban. Iya, ini Mbak Susi, beban. Jadi khusus untuk poin I ini cara mencatatnya seperti ini. Karena di sini ada beban listrik dan telepon. Nah, beban debit, kasnya kredit. Tetapi bebannya dirinci. Iya, Bunda Farid, Mbak Aril, dan teman-teman semuanya. Bebannya debit, kasnya kredit. Karena bebannya bertambah, kan membayar listrik sama membayar telepon. Berarti beban listrik dan beban telepon debit, karena kita mengeluarkan uang, kas kita berkurang, sehingga kas kita kredit. Oke, nah cara penulisan karena ada dua transaksi sekaligus dalam satu tanggal ya, sama-sama beban, maka pencatatannya seperti ini. Nih, saya catat di sini ya, teman-teman. Beban listrik debit beban. Beban listrik tadi berapa?
beban listrik 250, beban telepon 150. Jadi kalau ada dua akun sekaligus dan bebannya sama, maksudnya akunnya sama, itu dicatat seperti ini. Beban listrik tadi 250.000. Kemudian beban telepon, berarti kita tulis bawahnya beban telepon kita masukkan 150.000. Jadi kasnya ya. Nah, kas menjorok ke kanan ya, menjorok ke kanan. Jadi kasnya berapa teman-teman? Kasnya kita jumlah yaitu 400.000. Nah, ini ya caranya ya teman-teman untuk poin I tadi. Beban listrik 250, beban telepon 150. Kasnya berkurang karena kita gunakan untuk membayar listrik dan telepon ya, sebesar 400.000 kita jumlahkan. Karena kita membayar beban sekaligus dalam satu tanggal, dalam satu waktu, sehingga kita jumlah bebannya. Yaitu di situ beban listrik dan beban telepon kita jumlahkan yaitu 400.000. Jadi beban listrik 250.000, beban telepon 150.000 dan kasnya 400.000 gitu ya. Oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, ini tinggal 3 menit lagi, saya cukupkan sekian ya, saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Ini pertemuan terakhir kita ya teman-teman di semester ini, di semester Gasal. Iya Mbak, karena kan ini ya apa ya, ya ndak hitung-hitungan ya, cuman kita melogika aja ya, kita melogika, ndak terasa waktunya sudah habis. Ya Allah, kasihan Mbak Dede baru masuk kita habis. Oke, ini pertemuan terakhir kita di semester ini teman-teman. Nanti mulai tanggal 24 teman-teman sudah menghadapi ujian akhir semester ganjil ya. Teman-teman nanti materinya sudah saya sampaikan, yaitu dari ketenagakerjaan sampai kemarin perdagangan internasional ya. Teman-teman jangan lupa ada hitungan menghitung kurs jual sama kurs beli. Kalau teman-teman memahami ndak sulit soalnya ya. Jadi untuk materi akuntansi yang jurnal umum tidak masuk ke dalam soal UAS ya, karena ini masuk ke semester 2. Jadi untuk semester 2 nanti di awal kita belajar melanjutkan jurnal umumnya ya teman-teman, karena kita sudah mencicil di semester 1, jadi nanti semester 2-nya kita tinggal melanjutkan. Untuk materi UAS-nya sampai perdagangan internasional. Nah, itu sampai perdagangan internasional. Teman-teman tanggal 24 April sudah mulai ujian ya. Selamat bagi teman-teman sudah menempuh 3 semester ya. Tinggal 3 semester lagi perjuangan teman-teman untuk menuntut ilmu di KPC ya. Di KPC kelas 11, berarti tinggal 3 semester lagi teman-teman mendapatkan ijazah. Oke, tetap semangat teman-teman. Apabila selama saya 1 semester ini dalam mengajar ada kurang lebihnya, saya mohon maaf itu ya teman-teman. Sampai jumpa di semester genap kelas 11. Oke ya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat belajar, selamat bekerja, dan malam hari ini selamat istirahat itu ya. Teman-teman semangat, tetap semangat dalam menuntut ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.